Para sahabat Nadi yang terberkati, selamat berjumpa kembali pada program Edukasi Rohani bersama dengan komunitas Nadi, dan topik yang kita dalami bersama yakni hukum gereja. Secara khusus kita menemukan jawaban apa dasar partisipasi bagi umat Kristiani dalam 3 tugas Kristus dan apa saja 3 tugas tersebut. Pertama-tama mari kita melihat dasar partisipasi, ialah baptis. Kanon 204 paragraf pertama menegaskan secara normatif bahwa umat beriman Kristiani ialah mereka yang karena melalui baptis diinkorporasi pada Kristus, dibentuk menjadi umat Allah, dan karena itu dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas imami, kenabian, dan rajawi Kristus, dan sesuai dengan kedudukan masing-masing dipanggil untuk menjalankan perutusan yang dipercayakan Allah kepada gereja untuk dilaksanakan di dunia. Sepertinya rumusan ini sangat panjang. Sederhananya, untuk berpartisipasi dalam 3 tugas Kristus sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja, atau tugas untuk menguduskan, tugas untuk mewartakan atau mengajar, dan tugas untuk menggembalakan, dasarnya adalah sakramen baptis. Mari kita lihat lebih lanjut. Dasar ontologis dan apa efek yuridis dari sakramen baptis yang diterima oleh seorang beriman. Aspek kristologisnya, dengan baptis seseorang diinkorporasi atau disatukan dengan Kristus, Sang Kepala Gereja. Karena itu, yang menjadi anggota gereja adalah mereka yang diinkorporasikan dengan Kristus dan dibentuk menjadi umat Allah. Karena setiap orang yang dibaptis dan mengimani Kristus bersatu dengan gereja sebagai tubuh Kristus yang adalah umat Allah. Dan kesatuan dan persekutuan sebagai umat Allah menimbulkan efek yuridis, yakni timbulnya hak dan kewajiban. Dan sebagai orang-orang yang dibaptis, kita sekalian atau saudara-saudari yang telah menjadi anggota gereja berpartisipasi sebagai umat Allah dalam 3 tugas Kristus, yang dalam bahasa teknisnya disebut Tria Munera Christi. Selain itu, orang-orang yang dibaptis dan telah menjadi anggota gereja turut mengambil bagian dalam melaksanakan misi gereja di tengah dunia. Apa saja yang menjadi wujud 3 tugas itu? Yang pertama adalah tugas menguduskan. Jadi sebagai imam bertugas untuk menguduskan. Karena itu setiap orang yang dibaptis dipanggil untuk menghayati dan menghidupi kekudusan. Dan tugasnya juga adalah untuk menguduskan. Karena itu dalam Kanon 210 diatur sesuai dengan kedudukan khasnya umat beriman Kristiani. Mau imam, mau uskup, mau awam, mau religius, harus mengerahkan dengan seluruh tenaganya agar mampu menjalani hidup yang kudus dan memajukan perkembangan gereja serta pengudusannya yang berkesinambungan. Itu berarti panggilan kepada kekudusan menjadi tugas yang diemban oleh setiap orang yang dibaptis. Contohnya, pada hari Minggu atau pada hari pesta wajib lainnya, umat beriman terikat kewajiban mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi atau misa. Kalau tidak ada misa, sekurang-kurangnya ikut ambil bagian dalam perayaan liturgi Sabda yang dirayakan di sebuah gereja atau tempat suci lainnya. Jika itu tidak memungkinkan secara perorangan atau dalam keluarga atau beberapa keluarga, umat beriman diingatkan untuk meluangkan waktu berdoa bersama dengan waktu yang pantas. Karena kita semua mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam untuk menguduskan bukan hanya diri kita tetapi menguduskan seluruh dunia ini melalui doa dan perayaan liturgi gereja. Kemudian tugas yang kedua, yakni tugas untuk mengajar atau mewartakan. Nah, pewartaan Injil itu menjadi
tugas yang diemban oleh setiap orang beriman. Karena itu, Kanon 211 menggarisbawahi secara normatif agar umat beriman Kristiani mengusahakan agar warta ilahi keselamatan semakin menjangkau semua orang dari segala zaman dan di seluruh dunia. Inilah amanat Kristus yang mengutus para muridnya untuk mewartakan Injil ke berbagai penjuru dunia. Dan ini dijadikan norma dalam Kanon 211. Maka seluruh umat Allah berpartisipasi dalam melakukan tugas sebagai pewarta dan mengajar. Tentu sebagai pengajar yang punya kewenangan khusus, Istri Paus dan para uskup yang punya kuasa untuk mengajar secara otentik sebagai guru iman dan moral. Namun dalam arti luas, untuk mewartakan Injil, semua pihak diundang untuk mengambil bagian. Karena itu, baik anggota tarekat hidup bakti atau para religius, dan juga umat beriman Kristiani awam dipanggil untuk bekerja sama dengan para klerikus untuk mewartakan Injil. Sehingga semakin banyak orang mendengarkan dan mengalami keselamatan dalam Kristus yang adalah kabar gembira bagi seluruh umat manusia. Kemudian, tugas yang ketiga adalah tugas menggembalakan. Untuk tugas atau jabatan gerejawi juga dapat diberikan kepada kaum awam yang punya kemampuan khusus dan diangkat oleh pastor atau uskup untuk mengemban jabatan-jabatan atau tugas gerejawi karena mempunyai keunggulan, pengetahuan, kearifan, dan kejujuran, sehingga mereka diberikan peran misalkan sebagai ahli atau penasihat dalam sebuah dewan yang ada di dalam komunitas gereja. Paroki misalkan terlibat dalam depas atau menjadi anggota Dewan Keuangan Paroki. Demikian juga di Kuskupan, menjadi anggota Dewan Karya Pastoral Kuskupan atau menjadi anggota Dewan Keuangan yang ikut mendukung tanggung jawab Bapak Uskup sebagai gembala utama di Kuskupannya. Nah, mereka semua yang cakap, yang punya kemampuan, unggul dalam keutamaan, diangkat secara khusus untuk jabatan-jabatan gerejawi ini. Kemudian, jabatan gerejawi atau tugas yang memerlukan tabisan suci hanya dapat diberikan kepada para klerikus, karena ini menyangkut keselamatan kekal dan reksa pastoral jiwa-jiwa. Contohnya, perayaan sakramen Ekaristi hanya dapat dilaksanakan oleh pelayan tertabis. Maka, jabatan-jabatan gerejawi yang memerlukan tabisan suci ini hanya dapat diberikan kepada klerikus atau orang-orang yang tertabis. Saudara-saudari, para sahabat nadi, dimanapun saudara-saudari berada, semoga semakin menyadari bahwa kita semua berpartisipasi dalam 3 tugas Kristus, yakni tugas untuk menguduskan, tugas untuk mengajar atau mewartakan, dan tugas untuk menggembalakan. Dan dasarnya adalah sakramen baptis yang telah kita terima, yang menjadi sarana bagi kita untuk diinkorporasikan dengan Kristus dan menjadi anggota gerejanya, menjadi anggota tubuhnya. Semoga kita semakin semangat karena kita mengetahui bahwa kita semua dipanggil untuk berpartisipasi dengan tugas kita masing-masing, dengan kondisi kita dalam mewujudkan 3 tugas Kristus dimanapun Tuhan mengutus kita. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan memberkati. Semoga saudara-saudari senantiasa hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan. Sampai berjumpa. Terima kasih. Salam sehat.